Kevin Dix ya, yang memang masih dalam rumor dia memang cedera panjang. Tapi apakah dia akan tersedia bermain melawan Cina pada tanggal 5 Juni yang akan datang? Lanjutan pra Piala Dunia zona Asia di grup C, di mana kita akan menjamu China di GBK. Nah, Patrick Kluivert sebagai pelatih sekarang sedang memilih pemain-pemain ya untuk dia umumkan ya dalam waktu dekat ini. Itu sebelum pada tanggal 26, sebelum berlatih ke Bali, 26 Mei maksud saya. Itu seminggu mungkin sebelum itu sudah ada pengumuman nama pemain. Tapi teka-teki apakah Kevin Dix ini akan dibawa? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan ya, karena Kevin Dix sendiri menyatakan bahwa dia akan mencoba ya untuk cepat sembuh ya, maksudnya lebih cepat sehingga dia bisa bermain bersama timnas. Namun itu akan dicoba dia saat akan menghadapi pertandingan terakhir di Liga Super Denmark, di mana klubnya FC Copenhagen ini akan bertarung melawan Shortland kalau tidak salah dalam pertandingan terakhir tanggal 25 itu di Stadion Parken. Mereka menjadi tuan rumah. Dan Kevin Dix ingin bermain di situ untuk membuktikan bahwa dia mungkin siap ya dipanggil untuk bermain melawan Cina. Tapi itu akan ditentukan nantinya mungkin pada tanggal 20-21 lah. Bisa dilihat sini untuk ada kepastian bagi Patrick Kluivert. Kabar terakhir tentang Kevin Dix ini bahwa dia itu tidak akan tersedia memang. Ya, kalau menurut di surat kabar di Denmark, karena posisi dia cedera dia itu masih akan sampai bulan Juni. Diperkirakan di pertengahan Juni baru dia mungkin bisa oke. Ya berarti kalau pertengahan Juni kita akan bermain tanggal 5 dan tanggal 10. Cina dan Jepang. Terakhir kita di Osaka. Dia tidak akan bermain. Kalau memang itu benar, ya diperkirakan sesuai sana, ya sulit bagi Kevin. Berarti Patrick Kluivert harus mencoret dia dan mengambil jalan keluar lainnya. Sandy Walsh tersedia, ya. Apalagi Asnawi Mangkualam juga siap untuk bisa bermain, pemain dari yang sekarang di Liga Thailand ya bersama dengan Port FC. Tapi di posisi bek kanan juga ada Eliano Reinders yang bisa tersedia. Tapi dengan Eliano bermain di posisi kanan, ya saya pikir ya ini akan menjadi modal bagus juga untuk diperhatikan oleh Patrick Kluivert ya dalam persaingan dengan Sandy Walsh tentunya, karena dia bermain malam ini di posisi bek kanan dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik ya. Nah, kemudian kabar yang bagus juga buat kita bahwa Dean James sudah bisa bermain. Dia bahkan oleh pelatih Simonis ya ditaruh di pemain cadangan ya. Ketika dia dikonfirmasi beberapa hari lalu bahwa dia sudah pulih cedera, tentunya kabar baik ya bagi klubnya dan bagi timnas kita untuk menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Dan ternyata Dean James, setelah saya lihat itu dalam daftar line up ya Go Ahead Eagles melawan Paxwall, dia duduk di bangku cadangan. Nah ini kan bagus, ketika dia ada di bangku cadangan bagi dia bisa bermain nantinya bagi klubnya dan juga bagi timnas. Tadinya kan agak diragukan Dean James apakah akan ikut. Nah sekarang sudah terjawab, semoga dia tidak cedera ya. Ini juga akan menjadi sebuah perjudian bagi pelatih Go Ahead Eagles untuk dia memaksakan main, karena kan baru sembuh dari cedera. Tapi semua dilihat dengan kondisi terakhir. Bisa saja James dimainkan di babak kedua atau di akhir-akhir pertandingan untuk bisa membuat dia bisa beradaptasi dengan klub. Karena ini kan kalau dia nggak cedera, dia pemain utama di klub dia. Bermain di posisi bek kiri, ya seakan tidak tergantikan. Tapi yang menjadi baik buat kita semua bahwa ternyata dia lebih cepat dari perkiraan kesembuhan dia, pemulihan dia di klub. Dan Dean James juga punya motivasi tersendiri bahwa dia ingin bermain di tim nasional Indonesia untuk mengakhiri 2 pertandingan di grup C, kualifikasi Piala Asia ini. Dan ingin membawa tentunya Indonesia itu terbang tinggi dan bisa lolos ke Piala Dunia. Itu semoga menjadi harapan juga kita semua. Dan Dean James punya harapan yang besar. Berarti ketika Dean James sudah aman posisinya, nama dia pasti tercatat ya dalam buku pemanggilan Patrick Kluivert nantinya. Tidak ada keraguan, kecuali yang saya bahas malam ini, Kevin Dix, pemain 28 tahun ini, ya itu akan kita lihat
perkembangannya ke depan. Ya, bagaimana dengan posisi dia? Tapi kalau memang tidak ada Dix, ya berarti kita tidak akan memainkan pertandingan. Ada 3 pemain, ada Martin Pas yang kena akumulasi kartu bersama dengan Marcelino Ferdinand juga yang akumulasi. Kalau Kevin Dix kan mengalami cedera. Namun untunglah kita di belakang itu masih punya ketebalan yang kuat. Yang saya bilang tadi di awal itu ada Sandy Walsh, ada Eliano, ya bahkan mungkin bisa ada pemanggilan lagi kalau memang dipanggil ya, Asnawi. Tapi saya pikir juga kalau Yakub Sayuri masuk, dan saya rasa Yakub Sayuri akan masuk ya teman-teman, bukan mendahului. Dia bisa bermain di posisi kanan, walaupun dia lebih enak untuk didorong bermain di posisi sayap di flank. Semua tergantung dari Patrick Kluivert melihat ini bagaimana. Karena Yakob sedang bagus-bagusnya bersama Malut, dan dia layak saya pikir untuk masuk di timnas. Tapi kita akan berdoa teman-teman semua. Semoga ada kesembuhan bagi Kevin Dix lebih cepat sesuai dengan keinginan dia. Dia akan coba, dia bilang coba, aku terus berusaha. Dan dia sudah mulai ya jalan-jalan, latihan jogging-jogging ya tentunya di klub dia untuk bersama, walaupun tidak ikut latihan secara ini ya bersama dengan klub karena memang dia status dia masih cedera ya. Tetapi ada upaya, tekad yang kuat bagi Kevin Dix itu yang dia utarakan sebelumnya, bahwa dia ingin mengakhiri musim bersama Copenhagen di Liga Super Denmark itu melawan tim terakhir ya, North Zealand ini. Paling tidak dia bisa masuk melawan Jepang. Kalau dipanggil Cina tidak bisa bermain, mungkin lawan Jepang. Tapi kembali ke pelatih kepala, yang menentukan semuanya adalah Patrick Kluivert. Oke, dengan saya Bung Ropan, cara.